Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai regresi logistik dengan peubah ganda, di mana kita menambahkan peubah warna atau color ke dalam model regresi logistik untuk menduga apakah kepiting yang diamati itu memiliki satelit atau tidak. Pada dasarnya warna ini merupakan peubah yang sifatnya ordinal, di mana dia memiliki urutan. Model regresi yang kita buat sebelumnya mengabaikan informasi mengenai tingkatan pada peubah warna ini, sehingga peubah warna diperlakukan layaknya seperti peubah nominal ya, makanya kemarin kita buat dalam bentuk peubah-peubah dummy. Nah, sedangkan kalau kita mau menghasilkan model yang lebih sederhana, peubah warna ini akan diperlakukan sebagai peubah yang sifatnya kuantitatif. Berikut ini disajikan hasil bagaimana kalau peubah warna dianggap sebagai peubah kuantitatif atau peubah yang numerik. Kita coba dulu di mana kita memperlakukan color atau warna sebagai peubah numerik ya. Nah, di sini kita masukkan ke SAS Proc Logistik, datanya kita kasih nama ya. Di sini saya kasih nama data crab descending. Seperti kemarin kita membuat model untuk Y sama dengan 1. Lalu model ini kita langsung masukkan saja ya, width sama color. Jadi kita nggak menuliskan variabel kelasnya ya. Harusnya kan color ini sebagai kelas, ini nggak kita tuliskan ya, karena kita perlakukan dia sebagai peubah numerik. Ya, ini adalah output SAS yang dihasilkan ya. Di sini kita bisa cek bagian model fit statistiknya ya. Nah, ini menguji apakah modelnya itu fit atau tidak ya. Di bagian likelihood rasionya ini bisa kita lihat p-value-nya ini kecil, kurang dari 0,0001, yang berarti kalau kita cobakan model numerik ini dia cocok ya, bisa diterapkan pada data crab ini. Nah, lalu di sini kita dapatkan dugaan untuk parameter modelnya di bagian estimate ini ya. Nah, sehingga kita peroleh model regresi logistiknya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya pada lebar tertentu untuk setiap peningkatan satu kategori dalam kegelapan warna, maka perkiraan peluang satelit ini dikalikan dengan eksponen dari min 0,5090 ya, ini sebesar 0,6. Jadi misalnya dugaan peluang satelit untuk kepiting yang berwarna dark adalah 60% dari kepiting yang berwarna medium dark. Oke, berikutnya kita lihat di mana pada saat kita memperlakukan color sebagai peubah nominal ya. Ini adalah model yang kita peroleh pada perkuliahan minggu lalu ya. Ini adalah dugaan untuk parameternya. Nah, berarti di sini kita punya Y sebagai respon, isinya adalah apakah dia memiliki satelit atau tidak. Nilainya itu 0 atau 1. Lalu ada 1X yang merupakan lebar cangkang, ukurannya dalam cm ya, dan X yang lainnya adalah color, di mana datanya berisi nilai 1, 2, 3, 4 yang menandakan kegelapan warna dari cangkang kepiting tersebut. Oke, lalu pada minggu lalu kita mencoba di mana color ini kita perlakukan sebagai peubah nominal dan kita buat peubah dummy-nya C1, C2, C3 ya, di mana di sini kalau dia warnanya dark, semua nilai C ini akan sama dengan 0. Tadi kita sudah coba membuat peubah color ini sebagai peubah numerik ya, dan ternyata modelnya juga cukup fit ya, bisa diterapkan di sini ya. Nah, sekarang kita mau mencoba lagi ya, gimana kalau misalkan peubah color ini kita buat menjadi peubah yang biner ya, karena tadi di sini dark ini kita kodekan 0. Nah, gimana kalau yang warna lainnya kita kodekan 1 gitu ya. Nilai 0 untuk kategori gelap mencerminkan tidak adanya variabel indikator atau peubah dummy ya untuk kategori tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa skor warna potensial lain untuk model 412 adalah 1110, yaitu C-nya akan sama dengan 0 untuk kepiting yang berwarna dark ya, dan C-nya adalah sama dengan 1 untuk yang lainnya. Pada lebar tertentu, dugaan peluang bahwa kepiting berwarna terang ini memiliki satelit adalah eksponen dari 1,3 ya, ini diperoleh dari model yang ini. Ini akan sama dengan 3,7 kali peluang dugaan untuk kepiting yang dark. Nah, ini adalah sintaks SAS-nya yang bisa kita gunakan ya. Jadi sebelum memasukkan data
untuk Y-nya tetap masukkan data yang sama ya, yang isinya 1010. Untuk width-nya masukkan data yang sama. Nanti untuk C-nya kita harus modifikasi dulu ya. Tadinya kan C-nya data aslinya isinya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini untuk di sini kita harus ubah dulu C yang 4 atau yang dark itu akan jadi 0, sedangkan C yang 1, 2, 3 ini akan menjadi 1 kodenya. Kita bikin peubah baru dulu yang C biner. Makanya di sini saya tulisnya C biner ya, karena ini sudah dimodifikasi. Selanjutnya kita lihat ya, di sini outputnya, dan ternyata modelnya juga cukup fit ya, jadi bisa diterapkan. Dan ini adalah persamaan regresinya ya, tadi sebagian sudah saya interpretasikan besaran dari odds rasionya, yaitu sebesar 3,7 ya, atau di sini tepatnya 3,671. Nah, ini adalah persamaan regresi logistiknya ya pada saat kita memperlakukan color sebagai peubah biner. Ya, sekarang kita bandingkan ya pada saat color ini sebagai peubah nominal ya, lalu peubah kuantitatif atau ordinal, lalu yang terakhir ini kita perlakukan sebagai peubah biner. Ketiga-tiganya ini menghasilkan uji likelihood ratio yang signifikan ya. Jadi modelnya ini semuanya fit ini atau bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya kita mau milih model mana sih yang paling cocok di antara ketiga model ini gitu ya, kita bisa lihat rasio antara yang intercept only sama intercept dan covariate-nya. Jadi kalau misalnya dia rasionya itu yang paling kecil, itu bisa menjadi acuan kita untuk model yang lebih kita pilih. Nah, kalau di sini selisih antara min 2 log L0 dengan L1 ini sudah dihitung di bagian likelihood ratio ini ya. Oke, nah nanti jadi kalau mau milih, kita bisa cek mana likelihood ratio yang nilai ininya chi-square-nya ini paling kecil ya. Nah, misalkan di sini kita pilih yang numerik gitu ya, atau memperlakukan warna sebagai peubah ordinal. Oke, tapi kalau mau pilih model yang lainnya ini masih bisa ya, karena hasil ketiganya menunjukkan ketiga model tersebut fit. Kesimpulannya di sini baik model nominal, model kuantitatif dengan skor warna 1, 2, 3, 4 dan model dengan skor warna biner ini semuanya menunjukkan bahwa kepiting hitam atau yang dark itu paling kecil kemungkinannya untuk memiliki satelit. Ketika ukuran sampelnya tidak terlalu besar ya, tidak jarang beberapa model ini cukup cocok untuk diterapkan. Di sini menguntungkan untuk memperlakukan prediktor ordinal secara kuantitatif ya, ketika model seperti ini fit ya setelah diuji. Karena di sini modelnya tuh lebih sederhana dan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Dan pengujian efek dari prediktor ordinal ini umumnya lebih kuat ketika memiliki satu parameter daripada dia ada beberapa parameter. Dari perbandingan ketiga model regresi logistik yang telah kita buat ya, mulai dari yang nominal, biner maupun ordinal, di sini kita bisa bandingkan melalui LR statistiknya, kita peroleh regresi logistik dengan memperlakukan warna atau color sebagai peubah ordinal memiliki LR yang paling kecil. Nah, sehingga model inilah yang lebih kita pilih untuk menggambarkan hubungan antara color dengan ada atau tidaknya satelit. Selanjutnya kita lihat ya, di sini ada grafik antara level di suatu peubah dengan nilai rataannya ya. Nah, di sini untuk peubah 1 levelnya digambarkan di sumbu X ya, sumbu Y-nya ini adalah rataannya. Nah, untuk peubah kedua, level satunya ini adalah garis yang biru, yang level 2-nya adalah garis yang hijau. Pada grafik ini terlihat efek A terhadap Y ini tergantung dari nilai B, atau efek B terhadap Y ini tergantung dari nilai A. Jika kita melihat posisi grafik yang seperti ini ya, kemungkinan ini akan ada interaksi antara peubah yang ke-1 dengan peubah yang kedua. Kita masuk ke bahasan mengenai model dengan interaksi. Oke, jika kita mencurigai misalkan di model yang kita punya ini interaksinya itu cukup signifikan ya, kita bisa tambahkan
interaksi antara kedua peubah yang kita punya. Misalkan ya, balik lagi ke data kerja paruh waktu para remaja yang di pertemuan sebelumnya ya. Di bagian model sebelumnya kita hanya menuliskan white saja sama male saja ya. Nah, kalau kita curiga misalkan ada interaksi antara warna kulit dengan gender, kita bisa tambahkan seperti ini ya. White, terus bintang, terus male. Oke, kita lihat hasilnya ya. Hasil yang di sebelah kiri ini adalah output yang baru, di mana ada interaksi ya. Sedangkan yang di kanan ini adalah output yang tanpa interaksi, yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ya, bisa kita bandingkan di sini ya. R-square yang baru ini sebesar 0,9908. Sedangkan R-square yang lama ini 0,9907. Memang R-square yang dihasilkan ini lebih besar sedikit gitu ya, tapi kenaikannya itu tidak signifikan. Artinya di sini pada saat kita menambahkan interaksi dalam model ya, ini kita tidak menambahkan informasi keragaman ke dalam model. Selain itu, kalau kita lihat di hasil uji Wald-nya ini, interaksi antara white dan male ini dia tidak signifikan. Oke, saya pindah ke sini supaya lebih jelas ya. Nah, ini bisa dilihat p-value-nya sebesar 0,8092. Kalau kalian bandingkan dengan alpha 0,05, jelas ini lebih besar ya, makanya terima H0, artinya interaksi antara white dan male ini tidak signifikan. Nah, kemungkinan kita tidak mau menyertakan interaksi ini ke dalam model ya, karena sudah tidak signifikan, tambahan informasi yang diberikannya pun tadi sedikit sekali. Tapi kalau misalkan dia signifikan ya, modelnya ini bisa kita tambahkan di bagian beta 3 ini ya, interaksi. Nah, ini beta 3-nya nanti bisa kita masukkan yang ini kalau dia signifikan ya, tapi karena ini dia tidak signifikan, ini nggak kita gunakan ya, jadi cukup seperti model yang awal saja. Selanjutnya kita lihat bagian Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test ya. Yang ini adalah untuk model yang dengan interaksi, yang bawah adalah model yang tanpa interaksi ya. Nah, ini bisa kita bandingkan bagian ini Hosmer and Lemeshow-nya, kita bandingkan p-value-nya ya, yang dengan interaksi sama yang tanpa interaksi. Kalau kita bandingkan p-value antara kedua model ini ya, yang ini lebih besarnya sedikit gitu ya, artinya dia tidak signifikan dibandingkan model yang tanpa interaksi. Nah, berarti kesimpulannya ya, model hanya dengan race dan gender tanpa interaksi saja itu sudah cukup baik. Jadi kita tidak perlu memasukkan interaksi ke dalam model tersebut. Dari yang kita pelajari tadi ya, kita bisa melihat bila kita menggunakan lebih dari satu peubah sebagai prediktor, itu sangat penting untuk kita mengetahui apakah peubah tersebut memiliki interaksi atau tidak satu sama lainnya, supaya analisis yang dihasilkan itu dapat lebih baik. Oke, sekian perkuliahan hari ini, sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan. Terima kasih.